Selamat datang kami ucapkan kepada Kaderi Ridwifana SEAK MAK CA CPA yang sudah hadir pada Zoom meeting hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSI selaku Ketua Program Studi Akuntansi SVIPB. Yang terhormat Ibu Rati Pratiwi SEMAK selaku Sekretaris Prodi Akuntansi SVIPB. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen SVIPB serta seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri webinar Peluang Karir Menjadi Auditor. Salawat serta salam adalah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Ulia dari Program Studi Akuntansi SVIPB mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara kali ini. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan aturan webinar hari ini. Yang pertama, wajib open kamera di seluruh rangkaian acara. Yang kedua, wajib memute mikrofon dan unmute mikrofon hanya untuk kepentingan berbicara saja. Baiklah, acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSI selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Kepada beliau saya silakan dengan hormat. Baik, terima kasih Saudari Citra. Deri, gimana kabarnya, Der? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ketemu ya. Benar, Pak, udah Deri cukup angkatan lama. pertama kan? Iya, Pak, angkatan 43, angkatan pertama, 43. Pak. Dulu kampus Bogor, kampus Jakarta. Bogor ya? Bogor, Pak. Bogor, iya. Iya, Alhamdulillah. betul, Pak. Alhamdulillah. Sekarang bisa bertemu kembali, sudah berapa tahun ya? 2006 kita. 2006, betul, Pak. 2006. Deri masuk 2006, kemudian lulus 2009. Betul, ya, Pak Iman. Pertama, ya. Iya. Nah, terus nggak pernah ketemu lagi nih, baru sekarang ketemu di media Zoom ini. Iya, benar nih, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu juga ya, hari Alhamdulillah ini. ini juga terus terang, saya dan seluruh dosen tetap Prodi Akuntansi ya sangat bangga dengan Deri, salah satu alumni dari program studi akuntansi yang sekarang berkarir sebagai auditor ya di kantor akuntan publik sebagai partner KAP Wisnu dan Kartini ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi ya. Saya panggil Mas Deri aja ya. Iya, Mas Pak. Deri, panggil Mas Deri ya, biar lebih familiar gitu ya. Aman, Pak. Jadi biar jadi motivasi buat adik-adik kelasnya, bukan adik kelas, buat mahasiswa akuntansi yang sekarang sedang menuntut ilmu di prodi akuntansi ya. Kita sudah angkatan ke-58 Mas Diri ya, 58 sekarang. Dan sekarang dulu waktu masuk belum kenal dengan Bu Rati. Oh iya. Pak Rahmat ya, Bu Aulia. Baru yang awal itu saya, Bu Mela. Betul, Pak. Pak Agus Cahyana gitu ya. Kemudian dulu Bu siapa? Yang jelas setelah itu baru masuk Bu Rati, Pak Rahmat dan seterusnya ya. Baik, mudah-mudahan ini satu keberkahan kita dengan kehadiran Mas Deri bisa motivasi buat mahasiswa akuntansi yang sekarang sedang menuntut ilmu di prodi akuntansi. Baik, mungkin yang pertama yang saya banggakan ya, Mas Deri sebagai pembicara narasumber 1 ya, sekarang posisinya sebagai narasumber ya. Nah, Mas Deri ini. Kemudian juga yang saya hormati Bu Rati Pratiwi sebagai Sekretaris Prodi ya. Terima kasih Bu Rati yang ini untuk webinar yang sesi ketiga barangkali. Tadi pagi kita sudah webinar Mas Deri ya dengan dari Bursa Efek Indonesia tentang pasar modal gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen tetap Prodi Akuntansi dan Bapak Ibu dosen tetap dosen Prodi Akuntansi dari
luar IPB yang hadir sebagai peserta di webinar ini. Kemudian yang saya hormati juga mahasiswa angkatan 56, 57, 58 yang hadir di acara webinar ini. Kemudian yang saya banggakan juga Queen, ya, mahasiswa berprestasi di Sekolah Vokasi IPB dari Prodi Akuntansi. Oke, Mas Dery ini Queen ini sekarang sedang mengikuti seleksi ya mahasiswa berprestasi untuk tingkat vokasi sudah masuk tingkat IPB. Mudah-mudahan lolos masuk tingkat nasional. Amin. Nah, ini juga sebagai satu kebanggaan. Kita sudah punya bangga dengan Mas Dery. Mudah-mudahan Queen bisa juga lolos ya. Nah, yang saya hormati juga para panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan webinar ini, kan? Kemudian pembawa acara Citra Aulia yang tadi sudah juga jadi pembawa acara di webinar pasar modal, gitu ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam webinar peluang karir menjadi auditor dengan narasumber utama adalah Mas Dery, alumni program studi akuntansi angkatan pertama, angkatan 43, gitu ya, yang sekarang berkarir sebagai auditor di kantor akuntan publik, ya, Wisnu dan Katili partner sebagai partner, auditor partner. Mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan Mas Dery, ya, yang jelas pertama ini menjadi bekal bagi mahasiswa prodi akuntansi yang sekarang sedang menuntut ilmu di prodi akuntansi, ya. Dan tadi yang paling penting ini menjadi motivasi, ya, motivasi supaya terus berkembang, berkarir, bisa mengikuti jejak Mas Dery, ya, bisa menjadi auditor. Lihat saja nih, saudara Mas, gelarnya sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Sudah ngalahin kita, dosennya aja masih 2 gelarnya, gitu kan? Nggak apa-apa. Nanti satu lagi, sebentar lagi, kalau ada kesempatan S3, gitu kan? Itu mudah-mudahan bisa ini lagi ya. Baik, yang pertama terima kasih Mas Dery atas waktu yang disediakan buat kami, ya, buat kembali ke alma mater untuk berbagi pengalaman, gitu ya, berbagi ilmu, ya, terhadap adik-adiknya yang sekarang menuntut ilmu di prodi akuntansi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mas Dery di siang ini menjadi motivasi buat kita semua, ya, dan juga menjadi bekal untuk adik-adiknya dalam nanti mengembangkan karir, terutama di karir sebagai auditor, ya. Karena saya juga lihat kemarin ada satu lagi yang berkarir auditor di BPK, ya, siapa lupa namanya, ada juga. Tuh nggak tahu angkatan berapa, lupa, karena sudah dari 43 sekarang 50 berapa? 50, yang terakhir itu 55, ya, berarti ya kita tuh lulus terakhir itu, ya. Sudah berapa angkatan, sudah ribuan, sudah berkarir di mana-mana prodi kita ini. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja keras kita semua, ya, mulai dosen, alumni, dan semua sivitas akademik kita, sehingga kita menjadi seperti ini. Mungkin saya tidak banyak memberikan kata sambutan, saya singkat saja seperti tadi. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi Mas Dery, ya, dalam satu acara khusus lagi, ya, sehingga bisa menjadi motivasi lagi untuk adik-adik kelasnya, ya, adik-adiknya, mungkin adik-adiknya, ya. Mungkin demikian saja sambutan singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Dery, dan juga untuk para mahasiswa yang peserta ini, manfaatkan kesempatannya dengan baik, ya. Ilmu yang akan disampaikan atau pengalaman yang akan disampaikan Mas Dery bisa jadikan motivasi dan bekal untuk nanti berkembang di dunia kerja. Bahkan kalau yang bercita-cita berkarir sama seperti Mas Dery sebagai auditor, Mas Dery akan berbagi pengalaman. Ya, itu saja mungkin sambutan dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Saya kembalikan ke Citra. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi, yaitu Bapak Iman. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Saya himbau kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu, ya. Baik, mohon izin ya sebentar. Di sini terdapat 11 slide. Kita akan mulai dari slide
yang pertama ya. Sangat banyak sekali nih partisipasi untuk hari ini, sangat luar biasa sekali. Berarti Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Pak, alhamdulillah pada wah penasaran nih bagaimana sih caranya menjadi seorang auditor. Mungkin ya nanti akan nanya-nanya nih ke Kak Dery bagaimana sih tips and triknya gitu ya. Oke, kita langsung saja ya dokumentasi terlebih dahulu. Mohon izin Bapak dan Ibu. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, mohon izin ya. Saya langsung ke slide selanjutnya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Di slide yang keempat, ini ada yang mau on cam lagi kah? Oke, kita langsung ya. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang kelima, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang keenam, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Join. Selanjutnya, slide yang ke-8, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang ke-9, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang ke-10, 1, 2, 3. Nah, slide yang terakhir yaitu slide 11, 1, 2, 3. Oke. Baiklah, untuk sesi dokumentasi dicukupkan sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih juga kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Iman yang sudah memberikan kata sambutannya. Mohon izinnya, saya ingin memberikan informasi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Silakan untuk bergabung di WhatsApp Group, karena nanti untuk informasi-informasi lebih lanjutnya, informasi seputar presensi, dan lain sebagainya akan kami informasikan di WhatsApp Group ya. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh peserta untuk join di WhatsApp Group-nya ya. Oke, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya himbau kepada seluruh peserta untuk mute mikrofonnya ya, dan unmute ketika nanti saya perbolehkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yaitu ada 2 orang narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bertalenta dan sangat berpotensi sekali tentunya. Nah, siapa sih kira-kira? Nah, yang pertama yaitu ada Kak Dery Ridwaifana SE AK MAK CA CPA dan Kak Quintina nih adalah Prudensia. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita, saya akan menyampaikan aturan untuk webinar hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk open kamera. Selanjutnya, wajib memute mikrofon dan unmute mikrofon hanya untuk kepentingan berbicara saja. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Dapat dipahami ya? Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber pertama kita, yaitu ada Kak Dery. Kak Dery ini merupakan partner KAP Wisnu dan Katli, dan merupakan partner KJA Dery Ridwaifana nih. Halo Kak Dery, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Citra. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kita semua sehat ya, Mbak Citra. Alhamdulillah, amin. Kesibukan Kakak apa aja nih Kak di masa ini, bisa dibilang masih pandemik, tapi udah nggak terlalu ketat gitu ya Kak. Nah, Kakak kira-kira sudah mulai berkegiatan seperti biasa atau mungkin semua kegiatannya dikembalikan lagi menjadi online nih? Seperti ini kan periodenya periode masa-masa peak season nih kalau bagi auditor nih, Maret, April. Nah, jadi kalau untuk kegiatan sendiri mungkin beberapa masih online, tapi tetap masih masa peak season kalau untuk saat ini. Jadi kesibukan kesehariannya tetap audit. Oke nih Kak, karena gini Kak, aku dan teman-teman semuanya sudah tidak sabar nih mendengarkan materi dari Kakak nih.
Maka dari itu, saya silahkan dengan hormat kepada kakak untuk langsung saja menyampaikan materinya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Citra. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman dan selamat siang juga untuk kepada Sivitas Akademika, SESFIS IPB, kepada para dosen yang hadir pada hari ini. Jadi mohon izin untuk lebih ke acara sharing terkait dengan peluang karir di bidang auditor. Nah, mungkin saya izin share screen juga ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah Sudah terlihat. ya? Oke. Mungkin ini lebih ke sharing. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman nih, teman-teman saya mungkin manggilnya teman-teman, ada yang mau langsung ingin bertanya juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya tadi dari Mbak Citra, mungkin pertanyaan di akhir juga it's okay buat saya. Nah, jadi tema kita kali ini adalah terkait dengan peluang karir menjadi auditor. Nah, sebenarnya saya ingin tahu juga sih, banyak nggak sih dari teman-teman di sini yang ingin jadi auditor? Dan ini mungkin campuran ya angkatannya. Ada angkatan yang dari semester 56, 1, 56 juga. 58, Kak. Oke, jadi udah dapat mata kuliah pengantar audit juga ya harusnya ya. Audit 1, audit 2. Oke, langsung aja. Topik bahasannya sebenarnya ini sharing kali ini terkait yang terpampang di layar, jadi mungkin terkait profesi akuntan pengembangan seperti apa. Nanti saya akan bahas juga pengantar audit sedikit, standar profesi akuntan publik saat ini seperti apa, kode etiknya juga gimana, kemudian dampak pandemi, karena pandemi kita juga udah sekitar 2 tahun kan ya ada pandemi. Nah, gimana sih terkait pandemi ini dan aktivitas auditor seperti apa di masa pandemi. Kemudian peluang karir ini nanti bisa dibahas di akhir-akhir menjadi auditor profesional. Kemudian baru Q&A. Halo, suara saya jelas terdengar ya teman-teman ya? Terdengar, Kak. Oh Jelas. iya, oke. Kita langsung pertama masuk ke profesi akuntan dan perkembangannya. Nah, karena di sini temanya adalah terkait dengan peluang karir di bidang audit. Nah, jadi untuk profesi akuntan, di sini kalau teman-teman pernah dengar ada, ini bukan gambaran di slide ini adalah bukan terkait akuntan beregister ini di atas, tapi hanya memberikan gambaran bahwa terkait dengan profesi akuntan, saat ini ada istilah terkait dengan akuntan register, ada akuntan berpraktik, dan juga ada akuntan publik. Nah, apa sih bedanya antara tiga istilah ini? Nah, kalau akuntan beregister sendiri ini adalah register negara yang diberikan oleh negara di bawah P2PK. Jadi semua untuk baik itu berpraktik atau publik semua harus beregister. Kalau dulu angkatan yang lama-lama di bawah 2010 ke bawah mungkin untuk yang register ini sudah langsung diterima ketika lulus kuliah. Tapi kalau untuk angkatan-angkatan 2010 ke atas itu untuk dapat RNA itu ada ujiannya dulu, entah itu lewat ujian CA atau ada ujian CPA. Itu kedua-dua itu bisa. Nah, akuntan beregister ini dia belum bisa memberikan jasa, dalam hal ini adalah jasa terkait kompilasi laporan keuangan, perpajakan, ataupun mengaudit. Nah, gimana untuk bisa memberikan jasa? Kalau misalnya dia sudah beregister dan ingin berkarir, di sini misalnya menjadi akuntan praktik. Nah, akuntan praktik ini apa? Akuntan berpraktik di sini adalah akuntan yang ini adalah suatu profesi di mana dapat memberikan jasa kepada masyarakat terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan, bisa perpajakan, atau jasa-jasa lainnya yang terkait. Semua ini ada di aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 2017. Jadi kecualinya adalah untuk mengaudit. Nah, jadi kalau untuk akuntan berpraktik ini dia nggak boleh melakukan jasa asuransi khususnya audit. Kalau untuk audit sendiri diatur di undang-undang akuntan publik ya. Jadi akuntan publik ini adalah semua jasa yang dilakukan oleh akuntan berpraktik ini boleh dilakukan oleh akuntan publik ditambah jasa asuransi khususnya audit laporan keuangan. Jadi bedanya adalah untuk akuntan berpraktik ini jasa yang diberikan kecuali audit, tapi kalau akuntan publik dia bisa mengaudit. Nah, jadi mungkin teman-teman udah dapat sedikit gambaran. Dua-duanya ini nanti
ada register negaranya. Jadi harus ada register negaranya, baik akuntan berpraktik dan akuntan publik. Kalau misal teman-teman mau lihat nih terkait detailnya seperti apa akuntan publik, bisa di-refer ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, ini Undang-Undang AP yang mengatur AP, kemudian akuntan berpraktik sendiri di PMK, masih PMK 216 tahun 2017. Nah, ini adalah terkait dengan profesi akuntan. Oh, kalau untuk akuntan berpraktik sendiri, ini asosiasinya di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi nanti biasanya kalau misalnya mau berpraktik, ini dia akan mendirikan sebuah KJA, Kantor Jasa Akuntansi. Nah, kalau akuntan publik terkait dengan sertifikasi atau ujian ini di bawah IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi nanti ada ujian CP, dari mulai ujian dasar sampai ujian menengah dan ujian lanjutan, ujian perikatan rekan, semua di-handle oleh IAPI. Sehingga nanti dia baru dapat gelar atau menyandang profesi akuntan publik. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke. Ini jasa akuntan publik tadi. Jadi kalau akuntan publik sudah jelas ya, ada apa? Dia memberikan jasanya itu adalah jasa asuransi. Kalau misalnya jasa akuntansi ini bisa juga dilakukan oleh akuntan publik dan juga oleh akuntan berpraktik. Kemudian apa namanya? Kalau untuk jasa asuransi sendiri pasti teman-teman udah dapat ya di mata kuliah audit kalau untuk yang tingkat-tingkat akhir. Nah, kemudian pentingnya apa sih jasa asuransi? Nah, kita tahu nih kalau misalnya setiap usaha atau setiap perusahaan itu kan mereka pasti membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu banyak informasi baik informasi keuangan atau non keuangan. Nah, di informasi yang mereka sajikan itu pastinya ada resiko, entah itu resiko benar nggak sih laporan yang mereka sajikan itu sesuai dengan standar, atau mungkin bagaimana terkait dengan operasional si perusahaannya itu. Nah, bagaimana meyakinkan kepada masyarakat atau pengguna yang menggunakan laporan keuangan tersebut bisa lebih informasinya itu bisa lebih dipercaya. Nah, ini adalah pentingnya dari jasa asuransi. Jadi, untuk mengatasi resiko informasi yang ada pada sebuah laporan keuangan yang digenerate oleh si perusahaan atau entitas bisnis, bisa pemerintah atau entitas lainnya, terutama yang membuat laporan keuangan ya. Jadi, itu pentingnya jasa asuransi. Karena adanya risiko informasi, perbedaan motivasi di sini bisa dibaca. Banyaknya data yang tersedia, jadi kalau misalnya suatu usaha udah kompleks, transaksinya banyak, nah bagaimana data-data yang kompleks, yang banyak tersedia itu bisa disajikan oleh perusahaan itu bahwa memang nilainya itu wajar yang terkandung dalam laporan keuangan. Ini terkait dengan jasa asuransi, kemudian manfaatnya. Manfaatnya udah jelas, jadi kalau misalnya nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu bisa dipercaya, pasti nilai kredibilitas informasinya lebih terjamin. Kemudian kualitas keandalan informasinya juga bisa diandelin. Nah, pastinya laporan keuangan itu akan lebih handal. Balik lagi nih terkait dengan audit. Jadi kalau kita mengaudit itu adalah kita menguji apakah laporan keuangan itu tersaji secara wajar. Jadi kita nggak ngelihat bahwa laporan keuangan itu benar atau salah. Pasti udah pada tahu ya, jadi kita nggak ngomong benar atau salah, kita ngomongnya itu adalah reasonable assurance, keyakinan yang memadai. Nah, kenapa keyakinan memadai? Jadi laporan keuangan itu kan terdiri dari estimasi, pokoknya ada estimasi, kemudian segala macam professional judgment dari akuntan atau pembuat laporan keuangan itu semua ada di laporan keuangan. Nah, bagaimana kita bisa mengakses apa yang sudah dibuat oleh manajemen itu memang sudah wajar, memadai. Nah, jadi di sini kita nggak bisa menilai bahwa oh apa yang sudah disampaikan manajemen ini benar, salah. Nah, kita melihatnya itu adalah dari oh kira-kira apa yang sudah disajikan ini memang wajar. Jadi ada batasan-batasannya. Batasan-batasan di sini dalam arti nanti terkait dengan materialitas. Nanti kita singgung juga materialitas. Nah, ini adalah manfaat dari jasa asuransi. Oke, kemudian ini sedikit terkait dengan audit, pasti sudah pada tahu juga untuk akuntansi dan audit. Kebalikannya ya, kalau untuk audit kita progresnya dari laporan keuangan dulu, kita
cari bukti sampai ke transaksi-transaksi. Nah, kalau akuntansi itu kan dia pembuatan dari proses jurnal, buku besar, dan sampai terbit laporan keuangan. Nah, kemudian asersi manajemen. Kalau ngaudit, pasti kita apa yang pertama dilihat? Pastikan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih yang dilihat dari laporan keuangan itu? Jadi di laporan keuangan itu sebenarnya tercermin suatu asersi. Asersi apa? Asersi manajemen. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat laporan keuangan, pastikan laporan keuangan itu bisa kita baca nih. Entah di situ misalnya di neraca, kita lihat kas dan setara kas nilainya ada 1 juta. Nah, apa artinya? Nah, artinya adalah manajemen itu menyatakan bahwa nilai kas dan setara kas perusahaan itu adalah sebesar 1 juta. Dan memang ada per misalnya 31 Desember 2021 itu sebesar 1 juta. Nah, jadi asersi ini adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi ini bisa implisit, bisa eksplisit. Kalau implisit tadi kita ngelihatnya dari laporan keuangan. Misalnya tadi di posisi neraca di situ nggak ada kata-kata atau wording penjelasan, tapi kita tahu nilai-nilainya. Nah, itu adalah secara implisitnya. Eksplisitnya di mana? Kita bisa lihat di catatan atas laporan keuangan. Biasanya kalau teman-teman lihat laporan keuangan, contoh laporan keuangan pasti teman-teman misalnya lihat di laporan keuangan audited yang sudah terdaftar di bursa, itu bisa dilihat dari situ. Jadi misalnya kas dan setara kas nanti ada referringnya misalnya kas dan setara kas di catatan nomor 5. Di catatan nomor 5 nanti di situ dicantumkan bahwa kas ini ditempatkan di pihak ketiga atau misalnya tidak dibatasi penggunaannya. Nah, itu adalah asersi manajemen yang eksplisit, maksudnya tertera dalam laporan keuangan. Nah, kalau yang implisitnya itu kita lihat cantuman nilai kas dan setara kas di posisi neraca itu ada berapa. Nah, klasifikasi asersi juga di sini mungkin saya nggak bahas detail, jadi ada beberapa ya, ada yang existent, completeness, reckon obligation. Nah, nanti bisa didalami lagi oleh teman-teman. Karena untuk menjadi auditor, asersi manajemen ini sangat sangat membantu sih, maksudnya nanti pasti kan ketika teman-teman nanti berkecimpung di dunia auditor, nanti ada asersi-asersi apa saja yang kira-kira dites, misalnya untuk kas eksistennya, kelengkapannya, apakah hak dan kewajibannya, mana asersi-asersi yang pas terkait dengan akun yang tercantum dalam laporan keuangan. Nah, jadi perlu nih teman-teman dalami lagi terkait dengan klasifikasi asersi. Ini terkait asersi, kemudian materialitas. Nah, auditor itu nanti mainannya materialitas. Sebenarnya materialitas ini biasanya kalau misalnya untuk junior-junior pasti diminta bantu untuk, kadang ada yang diminta bantu untuk tolong kira-kira berdasarkan pertimbangan si auditor sendiri nanti gimana kira-kira untuk menentukan materialitasnya, berdasarkan apa, pertimbangan seperti apa. Nah, teman-teman bisa mulai belajar juga dari sekarang, kira-kira misalnya untuk industri apa, nanti kan ketika kamu audit jenis industri yang diaudit kan bisa berbeda-beda. Nah, industri yang berbeda-beda ini juga nanti terkait dengan pertimbangan materialitasnya juga bisa beda-beda. Nah, perlu nih, jadi industri background-nya juga mulai dari sekarang kalau yang ingin berkecimpung di dunia auditor perlu digali lebih dalam. Jadi banyak-banyak baca laporan keuangan atau banyak-banyak baca understanding the entity dari bisnis, macam-macam industri yang ada, itu usaha dagang, usaha jasa itu masih simple. Nah, kalau misalnya usaha finance terkait dengan banking itu kan udah agak lebih jelimet karena regulasinya cukup banyak kalau untuk yang terkait dengan finance. Nah, detail material sendiri mungkin nggak akan saya bahas, tapi intinya untuk materialitas dan pertimbangan material ini perlu juga didalami oleh teman-teman ya untuk dibaca atau dipahami sehingga nanti ketika memang berkecimpung tahu nih apa sih materialitas, enggaknya tahu dulu apa sih materialitas. Nah, bagaimana penentuan atau pertimbangan dalam menentukan materialitas itu sendiri. Nah, ditentuin oleh apa, bagaimana, besarannya gimana, impact-nya apa. Nah, itu perlu dipelajari sehingga nanti akan terbiasa tuh. Kalau di awal-awal dulu ketika saya masuk ke AP pertama kali juga mungkin masih bingung ya materialitas. Kalau dulu waktu di masih kuliah dulu di Bogor kan kita dapatnya tekstual dan ada praktikum juga, waktu itu ada praktikum, sedikit belajar dan kemudian ketika terjun di dunia auditor langsung, oh ternyata nentuin materialitas itu seperti ini gitu. Jadi
Sebenarnya penentuan materialitas itu nanti ujung pokoknya adalah di di partner. Nah, tapi nanti akan diturunin dulu ke bawah. Kita ngeliat nih bagaimana nih kira-kira pertimbangan dari si junior auditornya. Nah, punya pertimbangan apa, nanti bisa jadi poin plus juga buat kalian. Itu. Ini terkait dengan materialitas. Kemudian resiko. Nah, audit pasti nggak jauh-jauh dari resiko juga. Karena di sini adanya resiko itu kan, kita mau melihat bahwa laporan keuangan itu bisa trusted nggak sih? Gitu. Nah, resiko audit. Istilah kalau konsep resiko di sini teman-teman pasti juga udah tahu ada resiko bawaan, inherent risk, control risk, sama detection risk. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Jadi bukan menghilangkan, tapi kita mengurangi resiko auditnya pada tingkat yang paling rendah yang bisa diterima, bukan menghilangkan ya. Jadi apalagi audit sekarang itu kan udah audit berbasis resiko. Ini kita mengacunya ke International Standard Audit (ISA). Nah, jadi audit berbasis resiko, kita lihat resiko apa aja nih. Entah itu dari resiko bisnisnya bisa kita lihat, dari resiko lainnya lah, resiko yang kira-kira tuh dimiliki oleh si entitas yang akan kita audit. Ini konsep resiko ini juga penting. Jadi kalau misalnya kita tahu, misalnya kita lihat dari laporan keuangan, kita tahu industrinya seperti apa, kita tahu potensi resikonya yang ada di laporan keuangan itu. Baik nanti mungkin langsung nge-link nih, pertama ngelihat, oh ada regulasi terkaitnya ini, resikonya seperti ini, atau mungkin ada tren seperti ini, nanti resikonya seperti apa terkait dengan bisnis ini. Nah itu perlu digali nanti oleh teman-teman sekalian kalau memang berkecimpung sebagai auditor. Tadi pertama ada materialitas, kedua ada resiko. Oh, pertama tadi asersi ya kita bahas, kedua ada materialitas, ketiga resiko. Kemudian selanjutnya itu, ini tahapan proses audit. Secara garis besar aja, jadi untuk proses audit pastinya ada risk assessment, risk response, reporting. Ini dari tahap perencanaan sampai kita melakukan pekerjaan lapangan, kemudian tahap laporan. Di risk assessment sendiri biasanya perencanaan tuh mulai dilakukan. Perencanaan ini mulai dari pembuatan surat tugas atau adanya penerimaan klien dulu, penerimaan klien baru pembuatan surat tugas. Nah, nanti perencanaan seperti apa? Dinilai dulu resiko-resikonya. Nah, ketika dinilai nanti baru kita bisa lihat nih prosedur siapa, kita baru masuk risk response. Setelah itu, setelah didesain baru kita lakukan prosedur. Kira-kira setelah kita lakukan ini bisa masuk nggak, atau setelah kita uji ternyata kita masih belum gain comfort terkait dengan akun itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu perlu digali juga oleh teman-teman. Jadi self awareness-nya itu juga perlu digali nih oleh teman-teman. Kemudian setelah melakukan prosedur audit lanjutan itu nanti kita cari bukti-bukti. Nah, bukti itu nanti kita evaluasi seperti apa, apakah handal buktinya, kalau misalnya enggak nanti seperti apa. Nah, baru nanti terakhir persiapan laporan audit. Ini udah masuk tahap reporting. Jadi untuk proses audit sendiri intinya ada 3, risk assessment, risk response, dan reporting. Oke. Sampai sini, oke, ini masih juga gambaran audit ya, mulai dari, kalau tadi kita ngomonginnya dari risk response, risk assessment, kemudian ke reporting. Yang pertama adalah untuk risk assessment itu ini kelihatan ya, yang saya tandai ini, dari beginning, plan, audit planning seperti apa, risk assessment yang masuk di sini, nah baru di conduct, ini adalah risk response. Kita desain auditnya di sini, nanti melakukan program-program audit, prosedur audit di sini, kemudian baru ke tahap reporting. Tahap reporting, nah nanti akhirnya dengan pertimbangan materialitas, terus resikonya, bukti audit yang ada, semua kita combine jadi satu, kita baru bisa menentukan opini. Kira-kira opini apa yang pas, yang bisa diberikan oleh kita selaku auditor kepada entitas bisnis yang kita audit. Apakah itu unqualified, qualified, adverse, atau disclaimer. Nah, ini terkait dengan gambaran audit laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke SPAP. SPAP ini adalah standar profesional akuntan publik. Kalau kita mau jadi, pokoknya berkecimpung di dunia audit, auditor atau akuntan juga di sini bisa masuk juga sih. Nah, jadi SPAP ini adalah SPAP yang paling update. Jadi di dalam SPAP itu sebenarnya ada beberapa standar juga. Kalau
teman-teman nanti mungkin kalau untuk auditor masuknya ke standar audit nih, SA. Kemudian kalau review sendiri nanti ada standarnya sendiri, kemudian standar perikatan assurance selain audit juga ada di SPA, jasa terkait juga ada, standar jasa investasi ada, standar pengendalian mutu ini kalau ini lebih ke arah KP-nya, pengendalian mutunya dalam menjaga kualitas audit itu seperti apa. Oke. Nah, standar audit ini udah based on ISA ya, International Standard Audit. Jadi di standar audit itu semua aturan-aturan kita ketika kita mau mengaudit itu sudah dijelaskan mulai dari nilai-nilai etika. Nah, etika nanti ini mungkin perlu ditekankan juga nih. Jadi perlu perlu dipelajari juga oleh teman-teman. Jadi untuk audit ini nanti juga professional judgment atau professional judgment itu adalah kayak pertimbangan seorang akuntan terkait dengan sesuatu atau justifikasi dari akuntan terkait dengan apa yang sudah atau apa yang disampaikan oleh si manajemen terus kita adjustkan. Nah, kemudian ini standar audit yang terbaru. Ini sama seperti standar sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini tetap sama, ada prinsip umum dan tanggung jawab. Ini semua diatur di standar 200, penilaian resiko ada di 300 dan 400, bukti audit nih semua di 500. Nah, ini ketahuan nih mana yang baru-baru, ini ada yang baru tetap main di S1701. Kemudian ada yang berubah judul. Nah, ini mulai berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2022. Jadi ini nggak perlu dihafal sih, tapi cukup teman-teman tahu aja, seenggaknya nanti ketika teman-teman mau berkecimpung di bidang audit, terkait dengan bukti audit, nanti bisa nge-refer ke mana? Ke SA 500 misalnya, ke SA 501. Atau misalnya ketika mau mengakses pekerjaan dari expertise lain, itu bisa nge-refer ke mana? Refer ke SA 600. Nah, itu kesimpulan audit di mana? Di 700. Nah, ini bisa teman-teman baca. Standarnya ada juga sih, ini bisa lihat di websitenya IAPI kalau misal mau baca detailnya, di situ bisa di-download juga. Jadi bisa mulai-mulai baca kalau emang tertarik dengan dunia auditor. Jadi seenggaknya nanti ketika memang ingin berkecimpung di dunia auditor, udah tahu nih, standar ini, standar ini, standar ini. Nah, karena ketika kita mengaudit juga emang nggak boleh lepas dari standar audit yang ada. Itu, oke. Kemudian selanjutnya ini adalah aplikasi Atlas. Nah, teman-teman udah sempat tahu aplikasi Atlas ini? Ya, Kak, udah pernah dengar. Udah pernah dengar ya. Kalau di kuliah sendiri ada sempat yang nyinggung terkait Atlas? Di kuliah pembekalan audit waktu itu ya, sebelum PKL ada Kak sempat. Sebelum PKL. Tapi udah masuk ke dalamnya belum? Udah tahu gambarannya Atlas itu seperti apa? Kalau gambaran umum-umumnya, mungkin aku mewakili ya Kak, kalau di gambaran umum udah cukup tahu, terus di tempat PKL, di SAP juga dikenalin sama Atlas ini gitu Kak. Oh gitu, oke. Siap-siap. Mungkin ini di sini waktu saya masih berapa menit lagi ya? Oke, ntar kalau misalnya ada sisa, saya kasih gambarannya deh untuk teman-teman lihat atlasnya. Jadi, atlas ini adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh di sini di bawah P2PK. P2PK ini adalah di bawah Kementerian Keuangan. Jadi, untuk menunjang kira-kira dalam melakukan audit, terutama ini untuk KP-KP yang memang belum memiliki sistem terkait sistem informasi auditnya. Kalau untuk KP-KP yang Big Four itu mereka sudah punya sistem sendiri, dan ketika mereka nggak menggunakan ini juga nggak masalah karena sistemnya udah mengcover apa yang ada di Atlas ya. Tapi gimana kalau misalnya kantor akuntannya itu belum memiliki sistem yang kira-kira belum ada sistemnya? Nah, seperti apa? Kita dibantu adanya audit tools ini, Atlas. Jadi mulai dari prapenugasan atau perencanaan sampai nanti masuk ke perhitungan materialitas, semua ada di Atlas ini. Nanti saya bisa kasih gambarannya kalau misal masih ada waktu ya. Jadi Atlas ini cukup membantu, jadi bisa menyeragamkan antara kertas kerja, terutama sih terkait dengan kertas kerja nih, biar antara semua KAP itu sama.
ada standarnya, paling nggak minimum standarnya itu adalah mengikuti apa yang ada di Atlas itu. Tapi nggak mengikuti juga nggak masalah ketika KP-nya itu sudah memiliki sistem informasi audit yang cukup memadai. Itu ya teman-teman ya. Oke, kode etik. Untuk kode etik sendiri mungkin prinsip dasarnya yang perlu ditekenin, kayak integritas, objektivitas, kompetensi, ketemu profesional, ketemu perilaku profesional. Ini nanti bisa dibaca mandiri sih, kalau ini lebih ke tekstual sekali, jadi nanti bisa teman-teman baca untuk prinsip dasar. Nah, dampak pandemi COVID ini pandemi COVID ini kan udah berjalan sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan. Nah, gimana sih ini kira-kira dampak pandemi ini terhadap profesi auditor? Kalau dulu, kalau misalnya teman-teman mau audit pasti akan ke site. Nah, ke site itu maksudnya ke klien, mulai berkomunikasi dengan klien di tempat. Nah, setelah pandemi ini kan banyak kegiatan tatap muka yang dibatasi. Nah, dampaknya itu adalah cukup mengubah bagaimana cara bekerja, kemudian budaya yang juga berubah dan teknologinya juga di sini sangat terpengaruh sekali. Jadi kalau misalnya di kantor, bagaimana cara bekerja yang lebih banyak yang virtual, istilah lebih banyak yang virtual, melakukan misalnya diskusi dengan tim auditnya itu secara virtual, kemudian dengan misalnya pembahasan meeting dengan klien juga banyak yang dilakukan secara virtual, beberapa prosedur testing juga melalui virtual. Nah, apakah, tadi saya bilang belakang prosedur audit itu dilakukan secara virtual, itu IAPI sendiri selaku asosiasi yang membawahi untuk profesi akuntan publik juga telah mengeluarkan istilahnya kayak mengeluarkan aturan, bukan aturan sebenarnya kayak technical flash. Jadi untuk beberapa prosedur itu bisa dilakukan secara online. Ada tahapan-tahapannya. Ketika itu bisa meet requirement dari si technical flash yang di-issued oleh si IAPI, nah itu bisa kita lakukan. Nah, nanti dasar kesimpulannya, dokumentasinya seperti apa, itu harus kita bukukan. Oke, culture-nya juga agak sedikit berbeda. Jadi kalau dulu, mungkin kalau teman-teman ini udah terbiasa dengan misalnya online atau dengan teknologi juga udah biasa. Tapi untuk angkatan-angkatan, bukan angkatan-angkatan dulu, mungkin untuk orang-orang yang lebih senior itu kadang beberapa masih ada yang memang harus tatap muka. Nah, itu juga butuh proses ya, terkait dengan pandemi ini untuk bisa menjalankan semuanya. Apalagi terkait dengan disrupsi teknologi ini, semua bisa sangat berubah. Ini adalah dampaknya ya. Pertama terkait dengan ways of working-nya, culture, dan teknologi. Oke, nah kemudian, gimana sih untuk bisa jadi seorang auditor? Nah, untuk menjadi auditor ini, kita tahu sekarang teknologi itu masif ya, masif sekali untuk IT di mana-mana semua sudah pakai sistem. Nah, kira-kira gimana sih nanti profesi audit ini? Ini mengutip dari beberapa survei yang dilakukan. Jadi audit ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan secara luas. Nah, masalahnya itu adalah bukan terletak di profesi auditornya, tapi bagaimana evolusi proses audit. Jadi, bagaimana kita bisa mengubah cara audit dari tadinya yang mungkin kalau di zaman saya itu mungkin perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan ERP atau mereka nge-develop sistem sendiri terkait dengan laporan keuangannya yang dirilis oleh mereka. Nah, kalau sekarang kan udah banyak juga aplikasi-aplikasi online untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, itu kira-kira seperti apa nanti proses auditnya, Pak? Nah, jadi evolusi proses auditnya itu perlu kita explore lebih jauh, kira-kira pas atau enggak gitu. Jadi untuk profesi auditnya sebenarnya masih oke ya, cuma nanti tantangannya itu adalah gimana sih kita bisa menemukan prosedur atau program yang pas nih terkait dengan suatu misalnya bisnis baru atau usaha baru, misalnya untuk startup baru itu seperti apa. Jadi itu lebih ke tantangannya. Kemudian untuk ini kualifikasi auditor, intinya kalau untuk menjadi auditor itu kan harus pasti ya ini kompetensi. Teman-teman bisa mulai untuk pengantar audit 1, audit 2-nya tuh bisa didalami lagi, maksudnya dibaca-baca aja ketika nanti ingin berkecimpung di dunia audit. Kemudian independen dalam setiap mental, maksudnya
seorang auditor itu harus bisa bekerja dalam tim. Selain itu juga harus bisa sendiri. Nah, dan sendiri gimana? Karena bisa jadi ketika nanti dalam penugasan timnya itu kliennya itu misalnya klien yang simple dan jadi nggak membutuhkan banyak tim. Nah, ketika nggak membutuhkan banyak tim, otomatis layer untuk tingkatan penugasan tim auditnya itu juga nggak akan sekompleks entity yang kompleks. Misalnya untuk entity yang besar itu pasti akan butuh tim besar. Nah, ketika kita dihadapi oleh klien yang simple gitu, nah ini harus bisa lebih berdiri sendiri juga. Jadi mungkin akan terjun sendiri itu dimungkinkan juga bagi untuk junior auditor untuk jalan ke klien sendiri, misalnya untuk menjalankan prosedur apa atau untuk misalnya wawancara atau apa, kita bisa assign untuk junior auditor melakukan ini. Tapi ini masih klien kecil. Kalau untuk udah klien besar pasti harusnya ada pendampingan dari seniornya seperti itu. Kemudian berkaitan profesional dengan cermat nasional ini pasti ya. Jadi harus update ilmu, iya, ikut pelatihan, iya. Nah, intinya adalah kompetensi keahliannya ini harus di-maintain mulai dari sekarang. Mulai cari tahu background industri yang ada itu seperti apa, nanti kira-kira potensi yang seperti apa, nah itu bisa dicari tahu. Kemudian kalau untuk, ini tadi mungkin turunannya dari kualifikasi tadi, orang auditor itu paling enggak analytical thinking ya, pasti ya, karena nanti dalam melakukan proses audit, kita harus berpikir secara kritis, misalnya, karena di sini nanti kan audit itu kan mainnya dokumentasi. Nah, dokumentasi kira-kira apa yang bisa kita dokumentasiin? Nah, dokumentasi itu semua pasti ujung tombaknya ada di junior auditor. Nah, kita paling nggak bisa berpikir secara kritis. Nah, berpikir kritis itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang, oh ini harusnya nggak begini, nah itu kita explore lebih jauh, kira-kira dampaknya seperti apa, impact-nya seperti apa, sehingga kita bisa kasih, mungkin nanti ketika discuss dengan senior itu bisa ngasih saran atau apa, itu akan menjadi nilai plus ya, terkait dengan analytical thinking. Kemudian decision making. Nah, untuk decision making ini juga junior auditor juga mulai dilibatkan terkait dengan pengambilan keputusan, mungkin untuk yang level-level untuk pengerjaan yang tingkat rendah. Jadi paling nggak harus bisa cepat dalam mengambil keputusan, tapi tepat juga gitu. Atau mungkin ketika memang itu sudah terlalu agak rumit, bisa diskusi juga dengan seniornya, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi biar bisa efektif dan efisien juga terkait dengan pengerjaannya. Teamwork sudah pasti, jadi untuk audit itu pastikan kita pengerjaannya tim, dan tim itu ya harus saling berkolaborasi sehingga membentuk tim yang kuat, proses auditnya juga lancar. Risk analysis ini terkait dengan bisa analisis resiko ya, resikonya ketika misalnya ditemukan apa, nanti dapat seperti apa, resiko-resikonya lah bisa di-assess oleh si junior auditor. Leadership sebenarnya kalau junior auditor belum terlalu, tapi nanti nggak terlalu banyak sih kalau di junior auditor untuk leadership ini. Kemudian untuk written and oral communication ini kayaknya kalau written and oral communication ini perlu dipelajari juga, maksudnya perlu latihan mungkin untuk oral communication-nya, komunikasi baik tertulis dan tidak tertulisnya itu mesti dieksplor. Jadi mungkin saja kalau misalnya nanti ada yang berkarir di Big Four, otomatis untuk written oral communication itu lebih banyak ke bahasa Inggris. Nah, ini pokoknya teknik penulisannya itu mesti dipelajari atau sesuai dengan standarnya gitu. Continuous learning pasti mesti update segala update peraturan, update standar akuntansi. Kemudian attitude atau interpersonal skill juga, dan kemudian adalah time management. Untuk time management sendiri ini pasti sangat kalau misalnya bisa memanage waktu itu akan menjadi nilai poin plus sekali, karena untuk bisa melakukan audit itu kadang junior auditor itu bisa megang beberapa akun. Nah, jadi bagaimana sih memanage waktunya biar bisa meet deadline, semua selesai dengan waktu yang sudah dibudgetin. Kan ada allocation budget time-nya, ada time allocation budget-nya.
itu bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, ini gambaran garis bawah kira-kira ini untuk keahlian yang dibutuhkan oleh seorang auditor. Jadi selanjutnya, udah sih bahas saya cuma sampai sini. Jadi balik lagi, kalau misalnya teman-teman mau jadi auditor itu intinya tetap harus belajar. Kemudian beberapa skill yang sangat mungkin sangat dibutuhkan itu adalah terkait dengan skeptisism ya, skeptis itu mungkin yang ada juga di sini di apa? Yang analytical thinking itu bisa masuk, decision making, sama risk analysis. Jadi ketika teman-teman nanti terima sesuatu atau misal dari hasil wawancara, terima jawaban wawancara itu nggak langsung bulat-bulat diterima, tapi apa yang sudah disampaikan oleh misalnya klien itu perlu ditelusuri lebih lanjut, dieksplor seketika, dan di-argue kalau misalnya memang butuh di-argue oleh mereka. Kemudian tadi tetap belajar teamwork, time management ini yang paling penting juga. Oke, ini sebentar, saya masih ada waktu. Berapa lagi, Mbak Citra? 15 menitan lagi, Kak, Oh, mulai. 15 menit. Oke. Mungkin saya akan kasih gambaran untuk yang atlas ya. Oke. Sudah tampil? Sudah. Sudah, oke. Ini adalah untuk dashboard atlasnya sendiri. Jadi semua ini di awal ini akan ada identitas bagi si AP dan KAP-nya. Jadi mulai dari nama akuntan, AP, susunan perikatnya nanti semua di sini perlu diisi. Dan kemudian untuk, nah di sini teman-teman bisa lihat ini adalah terkait dengan mulai dari pre-engagement sampai dengan completing atau reporting di sini semua sudah ada di atlas ini. Tapi nggak menutup kemungkinan si auditor itu juga punya kertas kerja tersendiri. Nah, untuk teman-teman junior auditor, kalau misalnya kalian bisa atau bisa menggunakan atlas ini akan menjadi nilai plus buat kalian. Karena atlas ini cukup untuk pengerjaannya, kalau untuk detailnya cukup bisa menghabiskan waktu juga. Jadi kalau teman-teman bisa mengeksplor ini atlas, ini lumayan bisa buat nilai tambah untuk kalian. Jadi nanti mungkin diisi nih dari analisis penerimaan kliennya seperti apa. Nanti pasti dari junior auditor dulu nih yang masuk. Kemudian alokasi jasa perencanaannya, surat perikatan, tugas, semua ada di sini. Materialitas awal. Nah, penurunan materialitasnya juga nanti bisa bisa kelihatan dari atlas ini, apakah itu nanti dari total aset, aset bersih, pendapatan HPP, dasarnya seperti apa, pertimbangan seperti apa, nanti perlu didokumentasikan. Nah, ingat, audit itu adalah terkait dokumentasi. Kalau dulu kata partner saya, audit tanpa dokumentasi itu bukan audit. Audit is about documentation. No documentation, no work done. Jadi kalau nggak ada dokumentasi itu berarti nggak ada kerjaan yang selesai. Jadi balik lagi, apapun, pokoknya ketika kalian nanti melakukan prosedur audit, hasilnya apa, semua harus kalian tuangkan dalam kertas kerja. Gitu. Termasuk ini adalah untuk mengcover dokumentasi dari proses audit. Oke, di sini kalau misalnya kalian mau belajar juga ada petunjuknya, udah dibuatin petunjuk nih, jadi lebih gampang. Di sini ada indeksnya, nama sheet, deskripsi, uraian singkat. Nah, jadi ini bisa teman-teman explore nanti ya, kalau memang ingin berkecimpung di dunia audit. Seenggaknya di tahap awal, dengan adanya atau bisa mengerti atlas ini, cukup lumayan membantu. Karena isiannya lumayan banyak juga sih. Nanti terkait dengan resiko, material misstatement-nya juga banyak. Seperti itu. Oke. Kemudian Ada.
Nah, jadi balik lagi, sebenarnya kalau misalnya mau jadi audit itu intinya satu, tetap haus akan pengetahuan ya, terutama dengan update-update ilmu, itu wajib. Karena standar sekarang kan dinamis sekali nih, ada banyak perubahan kayak standar akuntansi keuangan juga ada beberapa update. Nah, itu mesti kalian explore. Kemudian kalau misalnya kalian memulai internship juga, itu bisa membantu kalau misalnya kalian di awal ingin tahu nih gambaran auditor seperti apa. Nah, masuk aja nih internship di KP-KP, itu bisa. Jadi nanti di internship itu diberikan gambaran kira-kira proses audit seperti apa. Seperti apa nanti, entah itu mulai dari mungkin dikasih lihat kertas kerjanya, lead schedule, supporting schedule-nya seperti apa, atau mungkin melakukan vouching atau prosedur audit yang lainnya diikutkan dalam stock up-name atau cash up-name juga. Nah, itu bisa. Jadi dengan adanya internship itu juga bisa jadi nilai tambah buat teman-teman, bahwa pernah nih tahu nih gambaran audit seperti apa. Seperti itu. Ini terkait, ya secara garis besar ini sih terkait dengan gambaran profesi auditor dan peluang karir. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Citra. Baik, Kak. Terima kasih banyak sekali, Kak, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Yang awalnya masih pada bingung gitu kok, kayak, duh, profesi auditor itu kayak gimana sih? Tuh, aku sampai belibet nih, karena saking udah jelasnya semuanya, saking kerennya profesi ini. Jadi, teman-teman, seperti itu ya. Untuk gambarannya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung saja untuk raise hand mungkin, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya ditujukan oleh siapa underscore pertanyaannya, seperti itu ya. Tapi Kak Dery jangan kemana-mana dulu ya, karena untuk sesi tanya jawab akan kita laksanakan nanti. Saya penasaran nih Kak, ingin mendengar terlebih dahulu, boleh ya Kak ya? Iya, boleh. Saya ingin mendengar ada salah satu teman saya, dia sudah praktek PKL-nya itu di KAP nih Kak, di kantor auditor. Makanya saya penasaran, ingin mendengar ceritanya bagaimana sih pengalaman dia selama praktek di KAP ini nih. Kita langsung panggil saja ya. Mungkin halo Kak Queen, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Halo Kak Citra. Halo, gimana kabarnya Queen hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Citra gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget ya. Oke, jadi karena aku udah gak sabar nih, jujur aku udah gak sabar banget ingin mendengar cerita pengalaman Queen selama PKL di kantor auditor tuh gimana sih Queen? Langsung aja ya, mungkin saya persilahkan kepada Queen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta yang hadir di webinar Peluang Karir Menjadi Auditor. Selamat siang Pak Iman, Bu Rati, dan halo Kak Dery, salam kenal Kak. Halo, salam kenal. To know you, thank you very much for coming. Aku Queen dari angkatan 56, anak angkatan 56, dan kemarin kebetulan baru menyelesaikan PKL di kantor akuntan publik di salah satu KAP di daerah Jakarta. Dan sebelumnya, ini suara aku masih terdengar ya? Terdengar Queen, aman kok. Tapi videonya agak ini ya, nge-freeze gitu ya. Jaringannya kah mungkin di daerah Queen lagi hujan nih, jangan-jangan, atau gimana nih? Agak nge-freeze ya. Kalau untuk videonya. Kalau untuk suaranya, sekarang Queen nggak ada suaranya nih. Halo Queen. Oke. Mungkin jaringan di Queen-nya lagi ada sedikit terkendala ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, silakan untuk bertanya, bisa langsung di raise hand saja mungkin, atau langsung saja menulis pertanyaannya di
kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Nanti untuk pertanyaannya akan langsung saya bacakan. Tapi kalau misalkan mau nih saya mau langsung berbincang secara langsung bersama Kak Dery, boleh banget. Silakan langsung raise hand ya. Boleh ya Kak ya? Boleh, langsung. Ya, ayo yang mau nanya dipersilakan nih. Wah, partisipasinya hari ini banyak banget Kak, ada 298 nih. Wah, keren banget ya. Pasti pada penasaran ini kita bukannya untuk umum Kak, bukan hanya angkatan 56 yang sekarang sedang menyusun tugas akhirnya, tapi ini juga ada dari angkatan 57 dan angkatan 58 nih Kak. Oke. Iya. Halo, Assalamualaikum. Oh my God, maaf. Ini tadi kira habis hujan, kayaknya wifi-nya bermasalah jadi kelempar. Sorry banget teman-teman semua, aku kembali lagi. Sorry Kak Dery atas gangguan teknisnya. Oke, jadi aku di sini ceritanya mau sharing aja Kak, karena tentunya pengalaman aku di dunia perauditan belum apa-apa tentunya dibanding Kak Dery. Aku baru mahasiswa tingkat akhir yang baru 2 semester belajar audit, dan kebetulan kemarin baru menyelesaikan PKL di salah satu KAP di Jakarta, karena aku juga memilih topik TA-nya itu audit gitu Kak. Dan mungkin aku mau cerita juga karena di sini ada adik-adik tingkat angkatan 57 dan 58 ya. Gimana sih belajar audit nanti di AKN Sekolah Vokasi IPB ini serba-serbinya tuh gimana? Jadi yang pertama tuh kan seperti yang kita ketahui ya, peminatan di akuntansi itu kan ada beberapa, ada yang akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi pemerintah, terus ada perpajakan dan juga ada audit. Dan pas semester 1 tuh aku masih bingung banget, kayak aduh aku belum menemukan kayak kira-kira apa ya yang bakal aku pilih topiknya. Semester 1, semester 2, semester 3 masih belum bisa menemukan topik yang aku suka gitu. Nah, baru semester 4 itu baru pertama kali belajar auditing 1, dan alhamdulillahnya waktu itu dapat dosennya yang keren banget. Ibu dosen tercintaku lah pokoknya, ada salah satu dosen audit di Sekolah Vokasi IPB di AKN yang benar-benar ngajar auditnya kayaknya wholeheartedly banget, dan dengan beragam metode, walaupun kita setiap pertemuan ada kuisnya Kak, jadi setiap pertemuan tuh ada ngerjain 10 soal kuis gitu, dan kita harus ngebaca bukunya Pak Haryono Yusuf, ini masih ada di meja belajar aku yang tebel ini. Jadi setiap mau pertemuan tuh harus disuruh baca halaman segini sampai segini, karena kalian kalau nggak saya suruh kalian nggak akan baca. Dan bener sih sebenarnya kalau misalnya nggak dimandatori kayak gitu, mungkin sulit juga rasanya ngebaca buku tebel ini. Udah banyak post-it-nya karena udah 2 semester diajarin sama ibu dosen tercinta, udah buku ini udah berapa kali dibuka, ditutup lagi bolak-balik. Terus juga buat adik-adik teman-teman, ini tuh nanti di audit 2, kalian sepertinya kalau masih sama ya ini ya, kalau yang dari pengalaman aku nih, akan ada praktikum auditing, ada bukunya 4. Aku masih ada di sini bukunya, kelihatan ya, ada bukunya 4. Dan ini tuh ada kertas kerjanya, ada informasi-informasi terkait kliennya. Jadi teman-teman yang teman-teman angkatan 56 pasti udah tahu dan tahu nih pegawainya kita nulis ngerjain kertas kerja Kak Dery dari seri A sampai seri K itu. Kadang tuh aku ini tebal banget sih, yang udah sampai kita ngerjain dari konten sampai udah kayak mikirannya udah kemana-mana gitu. Belajar audit 2 semester tuh buat aku emang berarti banget gitu, dan thankfully dapat dosennya juga yang mendukung sampai kita ada ujian lisan Kak. Jadi kita ngerjain kertas kerja nggak boleh sekedar ngerjain nyontek punya teman, ada ujian lisan face to face sama ibunya gitu via Zoom, dan ditanya sedetail-detailnya, ini menguji asersi apa, ini tuh dapat angkanya dari mana, kamu menelusur ke dokumen apa gitu. Jadi buat adik-adik tingkatku yang tersayang, you guys will enjoy all of this thing. Mungkin awal-awalnya susah, tapi pas jadi jalan tuh ternyata seru dan se-fun itu, sampai akhirnya aku memutuskan tuh kayaknya nanti ngambil topik TA-nya audit aja deh gitu, terus nanti mau PKL-nya di kantor akuntan publik aja gitu. Dan sampai sejak belajar audit tuh cita-citaku dari kecil akhirnya berubah teman-teman. Aku dari kecil kalau ditanya orang cita-cita yang mau jadi apa tuh malah jawabnya pengen jadi news anchor, pengen jadi pembawa berita. Tapi sejak jadi anak akuntansi, terus
belajar audit ya kayaknya pengen jadi auditor. Jadi saya kalau ditanya orang di mana-mana cita-citanya mau jadi apa nanti, kayak pengen jadi auditor deh, pengen menyusul jejak Kaderi deh kayaknya ya. Gelarnya di belakang banyak banget. Aduh, keren banget. Nah gitu. Nah terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk PKL di KAP di daerah Sudirman sana, dan di sana juga mendapat banyak pengalaman juga selama 2 bulan PKL di sana. Yang tadi kayak Kak Dewi bilang, dengan adanya internship kita jadi benar-benar nyobain ya Kak, belajar yang kayak selama ini didengerinnya, mendengarkan penjelasan dosen secara teoritisnya aja, dan pas nyampe PKL gitu pelan-pelan diajarin. Aku pernah waktu PKL pernah diajak ikut stock of name ke klien, ke gudangnya klien, dan itu kata senior aku, nanti pakai bajunya jangan yang gerah-gerah ya, karena kita bakal seharian di gudang panas, nggak ada AC-nya gitu. So kayak oke gitu. Terus kita ke sana jadi tempat makan susah Kak waktu itu karena tempat kliennya agak jauh. Terus kita mau beli makan siang juga nggak tahu kemana. Orangnya kita tanya juga, katanya iya emang susah di sini nyari tempat makan siang gitu. Jadi kita stock on-nya sambil berlapar-lapar ya karena nggak bawa persiapan bekal dan lain-lainnya. Terus ngejalanin stock on-nya waktu itu berempat, aku diajak ke kantor klien, ke gudangnya. Terus di sana sempat ngalamin bingung. Jadi orangnya penanggung jawabnya kayak orang yang harusnya menemani kita auditor itu nggak masuk Kak ceritanya. Jadi kitanya bingung, dianya bingung, jadi lama banget di sana gitu. Terus akhirnya pemilik ownernya ini kebetulan orang Korea Kak, dan tiba-tiba kita baru datang gitu langsung diajak ngomong bahasa Inggris dengan accent yang juga masih Korea banget gitu. So kayak harus mendengarkan secara pelan-pelan dia, kayak ini maksudnya apa nih, dia yang ngajak ngomong aku juga gitu. Dia kan nggak tahu kalau misalnya aku anak magang aja gitu, yang pengetahuan atau maksudnya pengalamannya nggak sebanyak itu ya. Udah akhirnya pelan-pelan dibantuin juga sama senior, kayak ini maksud misternya tuh kayak gini gitu. Terus udah kita kelar ceritanya waktu itu kelas stock out name, terus aku disuruh ikut cash count sama kasirnya di sana. Terus ya udah cash count, terus bikin BAP. Terus karena aku tuh ngambil topik auditnya audit topik TA-nya audit atas aset tetap, terus disuruh juga ikut pemeriksaan fisik aset tetapnya, terus habis itu bikin BAP-nya gitu. Terus yang tadi juga kayak Kak Dery bilang, jadi diajarin setelah dari situ terus ikut ini juga coaching, dan aku dikasih juga ini loh, dikenalin ini loh atlas, ini loh master file dari klien yang banyak banget yang harus kamu liatin satu-satu, cocokin ke sana ke sini gitu. Pas awal-awal tuh aku takut salah, maksudnya ini apalagi apa nih anak magang gitu, pengetahuannya semana sih, ya berkali-kali nanya sama senior, Kak ini kalau ini gimana, ini kok tiba-tiba ada ini. Sampai aku pernah nggak sengaja ngapus file dari klien, jadi di Google Drive mau kepencet download malah kepencet remove gitu. Itu tuh pengalamannya kayak panik gitu, tapi ternyata kata jadi nggak apa-apa, nanti diminta lagi kok, bisa kok gitu, kayak nggak usah panik ya. oke sorry gitu. Terus yang aku pengalamanku selama PKL di saat itu juga tuh, aku ngelihat kehidupan senior-seniorku di sana, kehidupan para auditor emang kayaknya pusing banget ya Kak Dery. Menurut Kak Dery gimana? Begitu memusingkan ya? Cukup lumayan. Iya, kadang kalau misalnya mereka sebelum makan siang atau gimana tuh pasti masih teleponan sama klien. Kadang aku dengar ada yang kliennya misalnya mereka nge-zoom gitu bareng-bareng, ini kok kliennya ngegas banget, aku kayak yang kliennya ngegas, auditornya berusaha kayak yang menghadapi dengan sabar gitu. Kayaknya emang challenging banget ya Kak jadi auditor, karena ketemu dengan beragam jenis sifat klien yang kita tidak bisa kendalikan gitu, nggak bisa kita kontrol. Gitu sih paling kalau dari aku pengalaman selama PKL di sana. Sama ada dapat ini juga pesan dari pembimbing lapangan di kantor di KP. Dia sempat nanya kayak, kamu bener mau jadi auditor gak nanti gitu, mau dilanjutin nggak, mau diseriusin nggak gitu. Terus aku kayak iya masih dipikir-pikirin Pak gitu. Terus bapaknya cerita, kebanyakan nih penyakit anak-anak akuntansi atau lulusan-lulusan fresh graduate lah yang saya pernah interview, mereka bilangnya doang lulusan akuntansi, tapi pas ditanya akuntansi dasar gak ngerti katanya gitu. Minimal untuk jadi auditor katanya itunya dulu harus dimakanin kan. Aku jadi kayak berarti ini jadi suatu PR baru gitu untuk benar-benar menguasai itu dan jadi
Wah, jaringannya mungkin, Kak. Soalnya di daerah Queen lagi hujan gede nih sepertinya. Oke. Halo Queen, masih ini ya, jaringannya mungkin terkendala. Oke, sekali lagi saya gak bosan-bosannya nih buat mengingatkan teman-teman yang ingin bertanya, mumpung ada Kak Dery ya di sini nih, jadi bisa langsung bertanya secara langsung, nanti akan dijawab oleh Kak Dery secara langsung juga teman-teman. Jadi ayo kuy yang mau nanya silakan bisa langsung raise hand saja, atau mungkin bisa di kolom chat. Kalau misalkan Kak, aduh aku malu kalau ngomong langsung, misalkan takut gemeteran, takut gimana, boleh banget kalau mau di kolom chat silahkan ya. Dengan formatnya tulisan nama underscore pertanyaannya seperti itu ya. Oke, jadi gini Kak, sambil kita nunggu Queen kembali dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya mau ngobrol-ngobrol aja sih Kak sebenarnya. Boleh, boleh. Boleh ya. Nah Kakak, nah ada Queen lagi nih. Halo Queen. Udah masuk. Udah masuk nih. Halo Queen. Dari gangguan teknis ini. By the way. Apa trouble-nya event-event online, sorry banget. Ya dari gitu sih, dari aku juga udah mau selesai sih ceritanya. Jadi ya udah tadi dikasih pesan sama pembimbing lapang kayak, kamu kalau mau jadi auditor, kamu anak akuntansi, kamu harus ngerti akuntansi, kamu harus ngerti PSAK dan teman-temannya. Nggak bisa tuh mau jadi auditor misalnya cuma iseng-iseng doang gitu ya, harus sepenuh hati, harus belajar pajak juga, belajar sistem juga dan lain-lain. Itu aku bisa pelajaran yang gado-gado ya, semuanya ada di situ. Belajar pajak juga, belajar berbagai macam topik-topik yang topik inti gitu dari si akuntansi ini sendiri. Jadi kalau menurut aku, untuk teman-teman nih, adik-adik kelasku, nanti selamat belajar audit 2. Semoga kalian bisa menemukan keenjoyan dalam belajar audit. Gitu kalau dari aku. Oke, thank you Queen. Terima kasih banyak atas sharing dan ya berbagi pengalaman selama praktek di tempat PKL-nya di KAP-nya. Nah, kita lanjutkan yang tadi ya Kak. Saya ingin bertanya sih sebenarnya, Kakak tuh dari dulu emang sudah menargetkan mau menjadi seorang auditor, atau mungkin karena tiba-tiba setelah lulus, wah ini ternyata auditor ini sangat menarik sekali nih, jadi saya mau langsung berkecimpung di sana saja, atau bagaimana nih Kak? Oke, langsung saya jawab ya Mbak Citra ya. Boleh banget Kak. Nah, jadi gini, waktu masih D3, akhir-akhir kan itu ada magang. Waktu magang saya masih di corporate. Setelah di corporate, di sana baru muncul ide saya, ternyata sepertinya, dan saran dari beberapa dosen juga waktu di IPB, kalau misalnya mau dapat ilmu banyak itu, berkecimpunglah di dunia audit. Nah, nanti bisa kerja di KAP. Kenapa? Karena ilmu yang diperoleh bisa lebih banyak daripada kita hanya kerja di satu corporate. Nah, setelah magang selesai, lulus, saya mulai cari-cari KAP. Nah, nyari KAP, jadi setelah lulus itu dari 2009 sampai 2012, itu saya terjun di KAP. Nah, saat itu juga saya lanjut kuliah untuk ekstensi S1. Lulus, kemudian saya cari KAP juga. Nah, cari KAP, saya masuk di Big Four. Waktu itu di PwC. Nah, di PwC itu sempat 2 tahun nih saya jadi auditor di sana sampai senior. Kemudian 2 tahun ternyata pikiran saya goyang. Nah, saya masuk ke setelah saya dari PwC itu saya di OJK 5 tahun. Nah, setelah dari sana ternyata sepertinya passion saya kayaknya lebih ke auditor, jadi saya resign lagi. Kemudian saya penuhi semua kepenuhan untuk menjadi syarat akuntan publik. Saya daftarlah di Kementerian Keuangan. Akhirnya izin saya juga baru keluar sebenarnya di awal tahun 2021 untuk AP-nya. Jadi emang untuk misalnya kalau teman-teman nanti ada yang ingin jadi AP atau praktisi AP, track record untuk kerja di bidang akuntansi atau keuangannya itu mesti ada. Jadi itu nanti karena ketika kita mau submit untuk jadi AP itu nanti data-data
experience atau yang terkait di bidang akuntansi, keuangan itu mesti jelas dan mesti ada ada pembuktiannya kayak reference letternya. Nah, itu nanti dari KAP-nya juga dapat surat reference, harus referring letter. Nah, itu untuk menjadi syarat bisa bikin atau bisa dapat izin AP sehingga bisa mendirikan KAP. Nah, jadi baru dari tahun awal 2001 kemarin izin AP saya keluar, akhirnya saya bergabung di salah satu KAP gitu. Jadi prosesnya dari awal memang fluktuatif. Jadi tapi untuk terkait dengan akuntansi dan finance-nya itu harus dalam satu track record. Jadi total estimasi untuk pengalaman yang dibutuhkan itu sekitar 10 tahun untuk bisa dari awal waktu itu 2010 lah, saya hitung 2010 sampai tahun 2019. Kurang lebih 10 tahun, akhirnya izinnya saya submit dan alhamdulillah keluar di awal tahun 2021. Seperti itu ceritanya, Mbak Citra. Sangat seru sekali nih. Kak Dery sudah melalui banyak sekali suka dukanya ya Kak ya. Tapi Kakak keren banget sih. Wah, salut banget sih bisa masuk ke PwC. Ya Allah, itu benar-benar kayak cita-cita bagi seluruh mahasiswa akuntansi ya teman-teman ya. Oke, Sukses nanti semuanya juga. Amin. Iya Kak, nanti bisa dikasih dong Kak tips and triknya gimana bisa masuk ke KAP yang sangat-sangat kita cita-citakan nih. Kok gimana sih bisa masuk? Mungkin kan ada tesnya juga, terus berkas yang dikumpulin misalkan nih ada tipsnya nih kalau misalkan memasukkan CV, masukkan nih pengalaman ini gitu, atau bagaimana nih Kak kira-kira? Kalau tips and trick sebenarnya lebih ke satu, update SAK itu tetap. Karena kalau di awal, kalau waktu ikut saya pertama kali hiring dari PwC itu, satu, komunikasinya terkait dengan tes bahasa Inggris itu dulu. Ada tes bahasa Inggris, jadi tes bahasanya mungkin untuk TOEFL bisa teman-teman dalami juga, kemudian baru masuk ke technical. Technical itu kalau misalnya terkait pajak atau terkait akuntansi, kan nanti ada penjurusan atau ada istilahnya ada yang mau di khusus pajak atau di khusus assurance, di audit. Nah, itu nanti ada pilihannya, tesnya juga terkait itu. Untuk teknikalnya mungkin bisa diperdalami juga, terutama untuk yang dasar sama yang menengah-menengah, paling akuntansi keuangan menengah atau bikin laporan keuangan. Nah, itu perlu diupdate. Masuk wawancara, paling nggak background industri itu beberapa paling nggak harus udah dipahami, terutama untuk yang usaha dagang, usaha industri. Karena untuk beberapa industri juga, kalau untuk di Big Four kan dia divisi-divisinya sudah jelas nih. Kalau dulu misalnya, kalau dulu saya masuknya di divisi energy, utilities, and mining. Jadi khusus untuk perusahaan minyak, oil and gas, perusahaan power, utilities, seperti itu. Nah, untuk background itunya kita bisa dapat belakangan aja nggak apa-apa. Tapi untuk dasar-dasar seperti dasar akuntansi, dasar audit juga pokoknya dimantepin banget. Sehingga nanti ketika memang ada wawancara, kadang suka ditanya itu. Jadi bisa jelasin, atau tadi kalau misalnya pokoknya poin-poin plus yang kalian punya itu kalian sampaikan di sana ketika wawancara. Itu sih Mbak Citra. Oke, terima kasih Kak Dery atas jawabannya. Nah, kita langsung buka kolom chat ya Kak. Di sini sudah ada 2 orang yang bertanya. Pertanyaan pertama yaitu dari Kak Faris nih, alumni akuntansi angkatan 54. Materi ujian berpraktik apa aja Kak katanya? Oke. Materi ujian berpraktik apa saja Kak? Ujian berpraktik ini maksudnya untuk tes akuntan berpraktik ya? Saya estimasi dari situ dulu ya. Jadi untuk bisa menjadi seorang akuntan berpraktik ini, dia ini di bawah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, tesnya itu untuk bisa berpraktik itu kan kita harus dapat gelar CE dulu. Nah, untuk gelar CE itu kita bisa langsung ikut ujian. Ujiannya itu ada 7 subjek. Kayak misalnya sistem informasi dan pengendalian, pelaporan korporat, akuntansi manajemen lanjutan, kemudian ada perpajakan, dan ada assurance juga sekarang ada subjek baru yaitu assurance itu masuk juga. Kemudian ada beberapa. Nah, itu totalnya ada 7 atau 8 sekarang ya. Saya agak lupa, nanti bisa dicek juga di website IAI.
dan itu ujiannya itu bisa dilakukan secara bertahap, tapi ketika misalnya nanti tahap pertama ikut berapa ujian, nah itu ada batas waktunya, misalnya dalam kurun 2 tahun itu harus lulus semua. Kalau misalnya nanti lewat dari masa 2 tahun, mesti ulang lagi dari awal. Itu. Jadi itu ada modul-modulnya juga. Kalau misalnya teman-teman pengen ikut ujian itu bisa pelajari modulnya, nanti bahan-bahannya bisa dipelajari dari modul itu, dan beberapa juga ada yang keluar dari sana. Nah, pokoknya subjeknya tadi ada beberapa 7 atau 8. Seperti itu tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Kak Faris, Kak. Oh iya, begitu Mas Faris. Oke, terima kasih Kak Dery atas jawabannya. Kita Ya. langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, yaitu ada dari Agra Karmelita dari akuntansi angkatan 58 nih. Izin bertanya, menjadi seorang auditor itu kan tidak gampang ya Kak. Terus juga sibuk katanya. Hal apa yang paling Kak Dery nikmati saat bekerja sebagai seorang audit katanya nih Kak. Terima kasih. Bisa langsung dijawab saja. Oke, siap. Untuk menjadi auditor ya. Jadi mungkin kondisinya agak berbeda antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu ketika menjadi junior auditor, yang saya rasakan atau saya nikmati saat bekerja itu adalah mungkin kenikmatannya itu kalau di range antara 1 sampai 10, saya cuma 6 menikmatinya. Karena di sana saya masih harus banyak belajar, masih banyak yang harus saya explore, sehingga mungkin ada beberapa yang harus saya capai, tapi pencapaian dari saya mungkin perlu perlu dieksplor lebih jauh. Jadi kayak harus usaha lebih. Jadi untuk menikmatinya itu nanti secara bertahap. Ketika nanti kita udah misalnya nyaman melakukan pekerjaan, nah ketika kita misalnya ngaudit kas atau ngaudit piutang, ngaudit persediaan. Nah, nanti ketika ketemu nih sesuatu yang misalnya kita katakan ganjil, oh ini ada apa. Nah, dari situ kita bisa oh ternyata ini harus begini, harus begini. Nah, dari situ bisa timbul nih, oh ada kepuasan tersendiri dari sana itu. Jadi butuh waktu sih emang kalau untuk menikmati untuk pekerjaan ya, dari awalnya mungkin bisa dibilang harus dipaksa dulu nih, tapi ntar setelah lama-lama terbiasa itu nanti kenikmatannya itu baru bisa kita rasain gitu sih. Jadi emang nggak langsung bisa kita bilang, enak nih jadi auditor gitu. Jadi kayak tadi mungkin Queen bilang ada lembur-lembur, wajar untuk auditor lembur. Bahkan kalau dulu waktu masih jadi auditor junior juga sampai nginep-nginep. Seperti itu ya, mandi kantor gitu. Begitu tadi dari Agra. Agra. Oh iya, dari Agra. Ya. Oke, terima kasih Kak Dery jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya Kak, yaitu dari Devi, dari akuntansi angkatan 58. Izin bertanya Kak, untuk menjadi seorang auditor kan dibutuhkan keahlian yang sangat profesional ya Kak. Bagaimana kita meyakinkan bahwa diri kita sudah memiliki kemampuan yang cukup menjadi seorang auditor jika kita tidak memiliki pengalaman bekerja menjadi auditor sebelumnya ya Kak? Oke, jadi gini, pastikan nanti untuk menjadi auditor atau bekerja sebagai auditor, kalian akan diwawancara. Walaupun kalian belum pernah bekerja sebelumnya, tapi nanti dari apa yang hasil dibicarakan oleh si pewawancara itu, pasti akan ngorek-ngorek tentang kalian nih, pemahaman terkait industri seperti apa. Misalnya nanti teman-teman ditanya terkait dengan proses akuntansi atau proses audit juga seperti apa. Nah, dari jawaban-jawaban kalian itu kalian akan kelihatan nih jadi se-interviewernya itu nanti akan tahu jadi ternyata teman-teman itu ada potensi nih, ada potensi tahu misalnya tadi bisa tahu atlas atau tahu industri yang ada, gambaran industri itu seperti apa, ada itu jadi nilai tambah. Nah, kita ngelihatnya itu interviewer itu dari situ, walaupun nggak ada pengalaman bekerja secara khusus, tapi dari jawaban-jawaban kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan interview itu bisa kelihatan ada potensi di situ. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya Devi jawabannya. Terima kasih juga Kak Dery atas jawabannya dan terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
bagi teman-teman semuanya yang lain yang mungkin masih ingin bertanya, tapi waktunya mohon maaf ya teman-teman, karena waktunya tidak cukup, bisa menghubungi Kak Dery via apa nih Kak? By the way, kalau misalnya ada Boleh. pertanyaan. Mbak Citra, saya boleh minta waktunya? Saya ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nah, kalau ada yang bisa jawab, nanti saya kasih voucher GoPay atau OVO, 100.000. Wih, asik Tadi kalau yang nih. nyimak bahasan saya ya, Langsung raise hand nah, aja mungkin. boleh Mbak Citra bantu untuk siapanya nanti ya. Untuk yang pertama, silakan bisa dimulai dari sekarang Mbak Citra. Baik. Kita di random aja Kak, atau mungkin Boleh. pertanyaannya dulu baru nanti Oke. raise hand nih. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Mhm. Yang pertama, tadi di slide itu saya ada cantumin tahapan proses audit, ada 3 yang secara garis besar. Itu apa aja? Wih, mantap nih Kak. Sudah ada Sylvia Maharani nih. Oke. Sylvia, halo. Wah, mohon maaf Reza. Sylvia lebih dulu. Halo Sylvia, Assalamualaikum. Bisa langsung di-unmute saja Sylvia, boleh? Iya Kak, halo. Suaraku masuk ya? Masuk. Masuk, aman. Oke, yang pertama itu ada risk assessment, risk response, dan reporting. Apakah betul Kak? Wah, Bagaimana mantap. Betul sekali. Yeay, terima kasih Kak Dery. Oke. Yang pertama ya, sekarang yang kedua. Ini gampang sih. Konsep resiko. Ada Ayo. 3 tadi. Cepet-cepetan guys. Ayo Ada nih 3 yang resiko dalam kita audit. langsung. Wah, mantap nih Kak. Sudah ada Reza Muktado. Halo Reza. Halo Kak. Iya. Halo. Langsung dijawab aja nih pertanyaannya nih. Boleh, sok. Mangga. Ya, tadi ada 3. Mm-mm. Yang pertama resiko bawaan, terus resiko pengendalian, sama resiko deteksi. Benar, Oke, Kak? betul sekali. Mantap. Siap nih jadi auditor nih. Terima Selamat. kasih Kak. Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi kan ada atlas. Nah, apa sih singkatan atlas itu apa dan apa itu atlas? Wih, ini gampang banget. Ayo guys. Langsung, wah sudah ada nih Kak. Dari Agra nih. Agra tadi yang nanya ya by the way nih. Halo Agra. Halo Kak, Bisa langsung dijawab saja boleh? jadi lupa-lupa ingat nih Kak ya. Atlas itu audit tool linked arsip system. Nah, Atlas itu adalah sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan bekerja sama dengan LAPI untuk membantu akuntan publik. Oke, siap. Boleh diulang tadi singkatannya? Sekali lagi? Agak susah ya Kak. Nggak apa-apa. Audit tool like arsip system. Audit arsip system ya. Oke ya. Mbak Citra oke ya? Oke Kak. Oke, siap. Oke, tadi untuk yang jawab, bentar. Tadi ada Reza, Agra, dan Sylvia. Ini terlihat share screen saya? Sudah terlihat Kak? Kalau teman-teman yang lain juga ada pertanyaan, bisa kontak saya aja. Nah, tadi yang jawab 3 pertanyaan, kontak saya aja ya. Ini bisa via WA juga. Jadi ntar langsung saya selesaikan via WA. Bisa dicatat aja nomornya. Oke, kita Tadi di ada screenshot siapa aja aja? yang Oh iya, boleh. ya, tadi ada Sylvia, Reza, dan juga Agra nih Kak. Oke, siap ya. Nah, Sylvia jangan lupa di screenshot ya. Nanti Iya. berbagi juga dengan teman-teman yang lain untuk nomornya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya juga, boleh banget ya Kak. Boleh tadi Boleh nih. WA boleh, mau tanya via email juga nggak masalah. Tanya terkait, saya open discussion kok, mau tanya audit, accounting, apa aja, silahkan kalau teman-teman mau tanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau enggak, saya jadiin PR dulu nanti. Baik, terima kasih Kak Dery. Terima kasih banget udah bagi-bagi ya, yang menarik banget. Terima kasih juga udah berkenan hadir Kak, sudah berbagi ilmu, sudah menjawab semua rasa penasaran kami. Sekali lagi terima kasih Kak Dery, semoga diberi
lancaran dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih, Terima kasih juga Kak. Mbak Citra. Queen sukses juga. Amin. Juga juga buat selalu ya, sehat-sehat selalu Kak. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya, Kak. Baik, teman-teman, marilah langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya. Jadi untuk spesial kali ini kita kepanasan nih. Jadi panitia itu benar-benar panas nih lihat Kak Dery bagi-bagi hadiah, kita juga mau bagi-bagi hadiah nih. Ya kan Kak Queen ya, kita mau bagi-bagi hadiah juga nih teman-teman. Jadi langsung saja kita main games ya teman-teman. Untuk gamesnya kita akan main Kahoot nih kepada panitia yang bertugas. Silahkan untuk share screen. Oke, kita main games Kahoot ya teman-teman. Nah, bisa langsung diklik saja link yang tertera yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Atau mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke search engine-nya. Langsung saja ketik www.kahoot.it. Langsung saja masukkan game PIN-nya ada 9676039. Baru ada Akmal nih, baru ada 1 orang teman-teman. Oh, udah 3 orang nih, ada Ilza Karenina. Jangan lupa pakai nama asli ya, jangan pakai nama samaran, jangan pakai nama mantan, jangan pakai nama bias teman-teman semuanya ya, pakai nama asli. Biar nanti buat mempermudah kami memberikan hadiahnya, oke? Sudah ada 17 orang, wah masih terus bertambah nih. Wah, bener-bener kalau hadiah tuh, kalau berbau-bau hadiah tuh pasti langsung pada gercep-gercep semuanya ya. Semangat. Oh, ya kan? Bener lakuin ya. Kita juga sebenarnya kalau saya bukan panitia, saya udah join juga nih. Saya mau dapat hadiahnya juga. Ayo, langsung saja Dari kita 200. tunggu. Wow. Udah 5-8 orang nih, saya tunggu ya. 5 menit lagi deh, boleh. Saya tunggu 5 menit lagi, teman-teman. Silakan, ayo kuy join langsung saja. Buka search engine-nya, buka Chrome atau buka Google-nya. Langsung saja ketikkan www.kahoot.it dengan masukkan PIN-nya 9676039. By the way, saya ngomongnya kecepatan ya, udah kayak yang bagi-bagi hadiah di TV-TV gitu nggak sih? Ini ya pembawa acara quiz ya. Ayo. Iya, benar banget. Karena kita harus semangat nih, apalagi Kak Queen tadi kita sudah mendapat ilmu yang sangat luar biasa banget kan dari Kak Dery. Kak Queen juga udah berbagi pengalamannya. Jadi saya benar-benar kayak, wah, saya harus semangat, saya harus antusias. Ayo. Oke. Wow. Udah ada 80. Kita tunggu sampai 100 lah, boleh ya? 100 Boleh. orang. Kalau misalnya tidak, saya tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Ayo, kuy. Pertanyaannya gampang kan ya? Pertanyaannya nggak yang susah-susah kok. Pertanyaannya yang gampang banget. Terus cuma ada 8 pertanyaan Kak Queen yang nggak banyak kok. Ini bukan kayak UTS. Ini bukan kayak ujian. Jadi ayo, kuy. Oh, udah 90. Udah 90 orang. Sebanyak ini Hood only one last person. Enggak 1 ya, 3 ya. Kalau Kak Hood juaranya 1, 2, 3. Mari kita lihat siapa yang beruntung hari ini. Ayo semuanya, kita langsung saja bergabung dengan kita untuk bermain bersama-sama. Ayo langsung saja, ini refreshing ya teman-teman, karena saya dan Kak Queen tahu bahwa teman-teman semuanya sedang dalam masa-masa ujian, sedang dalam masa-masa UTS. Nih, kapan lagi kita udah main games, pertanyaannya mudah, dapat hadiah deh. Udah mantap banget pokoknya. Ayo langsung saja. Ya, oke. Wah, ada sedikit kendala ya mungkin di kakak panitianya. Oke, sambil kita menunggu nih untuk kakak panitianya kembali lagi bersama kita bersama-sama. Kak Queen, bagaimana sekarang, jaringannya sudah aman kan? Atau masih gimana nih? Masih agak unstable. Nah, ini Arya juga sudah kembali, sudah 101. Sudah, oke. Wow. Oke, kita hitung bareng-bareng ya, dari 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita mulai saja gamesnya.
Play the game. Ini Siap-siap ya berarti teman-teman. ada bunyi-bunyi sahut. Nggak Iya kedengeran nih. nih. Ayo, pertanyaan pertama. CPA adalah singkatan dari, kira-kira apa ya? Tadi udah sempat disinggung nih sama Kak Dery. Sama Kak Queen juga tadi udah disinggung. Kira-kira apa ya jawabannya? Boleh langsung saja diklik. Mau warna merah, biru, kuning, ataupun hijau yang menurut teman-teman benar jawabannya. Wah, ternyata jawabannya adalah apa Kak Queen? Certified Public Accountant. Wow. Selamat bagi 40 orang yang benar nih. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat dulu deh siapa nih di posisi pertama, yaitu ada Desti dengan skor 939. Wah, mantap sekali. Oke. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana Kak Queen? Ayo kita lihat. Oh ya, true or false? Kepanjangan dari PwC adalah PricewaterhouseCoopers. Is it true or false? Kalau salah nih teman-teman. Tadi kita sudah ngobrol ya. Tadi kita udah nanyain juga nih, Kak Dery kan berhasil masuk nih. Tadi kita sudah ngobrol juga tips and triknya gimana nih. Oke, jawaban yang benar adalah Iya, betul. benar. Wah, selamat bagi 72 orang yang benar, 20 orang yang salah. Semangat. Kita pasti bisa kok mengejar skor masuk ke 3 besar ya. Ayo, next. Kita lihat nih, posisi pertama. Wah, Desti teralihkan jadi Nadia Rahmah. Wah, oke. Kita langsung next saja ke pertanyaan yang ketiga. True or false lagi? Apa ini? Oh, EY. Temennya PwC ya. EY merupakan singkatan dari Ernst & Young. EY, salah satu Big Four juga ya. Betul nggak ya? Kira-kira, betul nggak ya jawabannya? Wah, udah pada cepet-cepet nih jawabnya nih. Ayo, waktunya bentar lagi habis. Oke, ternyata jawabannya adalah Ernst & Young, bukan Youth ya. ya. Ernst & Young. Agak mirip-mirip mungkin yang 48 orang ini kayak aduh, yang penting mah ada Y-nya aja lah depan udahlah gitu. Ya. Alright, mari kita lihat scoreboardnya. Siapakah sekarang yang memimpin? Siapa ya? Wah, masih Nadia Rahma nih Kak Queen. Mantap banget. Ayo, teman-teman lain, ayo kita susul Nadia Rahma. Ayo, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan keempat. Organisasi profesi bagi para akuntan profesional di Indonesia adalah apa ya? Institut Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia nih. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ayo. Aku tuh pernah dapet kuis kayak gini dan aku terkecoh deh. Ingat aku dulu. Wah, Ikatan Akuntansi Indonesia nih. Kira-kira Kak Queen dulu jawabnya apa nih? Saya penasaran nih. Kok bisa aku pernah ngeliat ada institut. Aku ingat banget waktu itu ada kuis jawabnya Institut Akuntan Indonesia karena ternyata buru-buru kuis lagi buru-buru tuh kayak oh iya ya ampun itu ikatan ya bukan institut dia gitu pelajaran gitu. Nah, yang sama jawabannya seperti Kak Queen itu berarti ada 9 orang nih. Ayo teman-teman, fokus ya karena kita akan mendapatkan hadiah. Ayo kita lihat. Mari kita next. Siapakah yang ini? Wah, udah diganti. Ya. Put, karena ini put apa ini? Putri kah atau apakah nih? Ada UU yang 3 besar ya sekarang ya. Oke, kita next. Ini baru setengah jalan. Sekarang pertanyaan ke-5 ya berarti ya? Iya, betul. Ke pertanyaan ke-5. Ayo langsung kita next saja. Standar audit yang berlaku di Indonesia adalah, kira-kira apa ya? Ayo nih, pasti teman-teman sedang belajar, pasti aku ini ya pasti tahu nih. Apalagi tadi juga sama Kak Dery sudah sempat disinggung nih. Ya, betul. Enggak tuh jawabannya ada. Ada. Iya, betul. Dirinya. Kak, jawabannya yang biru ya, Kak? Betul, Kak? Betul. Yeay. Profesional akuntan publik.
SPA. Oke, mari kita lihat nih, siapa yang masuk 3 besar? Apakah? Wah, Oh, Jihan dia naik dia Aduh. di satu. dan Desti. Desti kembali nih, masuk nih ke 3 besar nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Apa ya kira-kira pertanyaannya ya? Scroll lagi. Oh, KAP hanya bisa memberikan jasa audit atas laporan keuangan dan sepotong. Atas laporan keuangan. Is it true Ayo. or is it false? Ada tuh tadi di slide. Tuh, kata Kak Dery juga tadi ada. Kalau teman-teman menyimak, pasti sudah tahu nih jawabannya. Kak Dery jangan kasih bocoran ya Kak ya, diam-diam aja ya Kak ya. Saya main tangan ya. Jangan. Oke. Siapa yang masuk 3 besar ya? Oke, jawabannya salah ternyata teman-teman. Boleh di next saja, Arya. Kita ingin lihat nih siapa sih yang masuk 3 besar, apakah Jihan tergantikan atau masih tetap? Masih tetap ya? Masih Masih tetap nih, Jihan, Jihan Desti. sama Desti. Wah, mantap banget nih. Oke, kita next ke selanjutnya. Pertanyaan ke-7. Pertanyaan 2 terakhir nih. Kira-kira pertanyaan tentang apa ya? Seorang auditor pasti adalah seorang akuntan. Bener nggak ya kira-kira ya? Kak Dery jangan kasih bocoran ya Kak ya. Kak Dery kayaknya udah gatel banget mau jawab ini dari tadi udah senyum-senyum. Wah, ternyata jawabannya adalah benar. Oke, mari kita lihat nih. Yang masuk 3 besar siapa sih? Jujur saya penasaran banget nih. Apakah masih tetap? Wah, Kak Queen ternyata masih tetap ini Jihan, Uum, dan Desti. Alright, baik. Ini berarti masih satu soal lagi ya, satu soal terakhir ya. Ini soal terakhir nih, penentunya yang juara 1, 2, dan 3 siapa nih? Boleh kita langsung saja, Arya, kita lihat ke pertanyaan terakhir. Nah ini, voting dilakukan untuk menguji asepsi keberadaan. Apa ya? Ini ada di materi audit 2 ya Kak Queen ya. Ini sering ada banget di UTS, di UAS sering ada. Kadang-kadang kecoh kan? Yang dulu suka quiz, sehari-hari ini ada soal quiz di Ayo langsung saja. Ternyata jawabannya adalah benar. Kak Dery, Kak Dery. Iya. Betul ya Kak Dery ya? Betul. Oke, mantap. Oke, ayo kita lihat ini penentuan. Siapa yang juara 1? Lucky people. 3. Wah, 3 oleh Desti. 2-nya oleh wow, juara 1 oleh Berapakah? Yang tadi? siapa ya? Jihan. Yay, congratulations you guys. Ada juara 5-nya ikut sama Ragio. Betul. Jangan lupa di screenshot ya teman-teman untuk sebagai bukti kemenangannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi seluruh pemenang untuk Games Kahoot ini, yaitu ada Jihan, Uum, dan Desti. Tadi juga ada yang mendapatkan hadiah dari Kak Dery, yaitu 3 orang, ada Agra, Sylvia, dan juga ada Reza. Dimohon untuk menghubungi, kalau untuk yang Games Kahoot ini, Jihan, Uum, dan Desti, silakan untuk menghubungi nomor Kak Queen yang sudah tertera di kolom chat. Dan yang tadi 3 orang pemenang, yaitu ada Agra, Reja, dan juga Sylvia, silakan untuk menghubungi WhatsApp-nya Kak Dery. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sebenarnya saya masih sangat kangen sekali bertemu dengan semuanya. Saya masih sangat antusias banget, semangat banget, masih ingin tetap berbincang teman-teman, tapi mohon maaf karena waktunya sudah jam segini. Mohon maaf banget ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, silakan langsung DM saja ke orangnya atau silakan langsung WhatsApp saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali.
sekali, yaitu ada Kak Dery dan juga ada Kak Queen yang sudah sharing pengalaman PKL selama di KAP-nya. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Saya Citra Aulia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan memohon maaf apabila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Dery, Terima Bu Rati. kasih, Bu Terima Rati, kasih, Mbak Citra, Queen. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Kak Dery. Iya, izin live ya. Baik, Kak. Mungkinkah di suatu masa depan dirimu akan merasa ingin kembali dan mengulang ke masa lalumu di saat kau memilih kan kemana langkahmu, sejati tujuanmu, ataukah dirimu yang sekarang di dalam hasrat dan mimpi kau meniti hidup dan cinta. Kebahagiaan tak hanya tentang harta, tapi tentang dirimu, hasratmu dan mimpimu. Terus jalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan lagu merenggut mimpi. Maka takkan ada penyesalannya, menyelesaikan ada mudah. Bukti lebih dari teori. Bukankah selalu kau yakini bersama kesulitanmu ada kemudahan yang pasti. Meski orang coba jadikanmu imbang, namun kau lebih tahu keputusan milikmu. Terus jalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan lagu merenggut mimpi. Maka takkan ada penyesalan yang menyesatkan ada mudah. Bukti lebih dari teori. Ini bukan hanya hayal tanpa aksi. Beranikan dirimu berlari di hasratmu. Takkan ada langkah yang kedua tanpa langkah pertama yang kau paksa memulainya. Terus jalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan lagu merenggut mimpi. Maka takkan ada penyesalan yang menyesatkan daya mudah. Bukti lebih dari teori. Terus jalani bagai mentari yang menyinari bumi. Jangan berhenti, jangan biarkan lagu merenggut mimpi. Maka takkan